Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk beberapa pertandingan di hari Jumat besok. Ada big match ini, Rans dengan PSIS Semarang. Lalu ada Persikabo dengan Persis Solo, ada Dewa United dengan PSS Sleman, lalu ada Arema dengan Borneo FC. Jadi kita mulai dulu dari Rans dengan PSIS. Ini pertandingan big match karena kedua tim sama-sama berada di peringkat keempat dan kelima. PSIS Semarang di peringkat 4, Rans di peringkat kelima. Jadi ini merupakan kesempatan besar untuk kedua tim bisa masuk ke 3 besar. Karena sementara ini Persib Bandung yang justru langsung menyalip ya, dari bawah menyalip ke peringkat 3. Jadi ini kesempatan untuk kedua tim. Kalau berbicara dari masalah hasil perform di 5 pertandingan terakhir, kalau saya bilang PSIS Semarang ini masih lebih baik. Karena untuk Rans ini ada inkonsisten. Dalam 3 pertandingan terakhir hanya berhasil menang sekali, imbang sekali, kalah sekali. Sedangkan untuk PSIS Semarang dalam 3 pertandingan terakhir ini menciptakan 2 kemenangan beruntun dan 1 kekalahan. Ya, ini kalau berbicara dari perform, tapi perlu diingat ini bermain di kandang Rans. Nah, kalau kita lihat dari gaya permainan kedua tim, sebetulnya untuk Rans ini di bawah dari Eduardo Almeida itu lebih memanfaatkan sektor tengah. Ya, pemain yang paling penting dari Rans ini Marwoka atau Paulo Sitanggang kalau misalkan dimainkan besok. Ya, kemarin lawan Barito Putra ini 2 pemain ini cukup bagus. Nah, yang saya harapkan PSIS Semarang sudah mengerti ya apa yang harus dilakukan ketika sektor tengah Rans ini menjadi kekuatan utama. Saya berharap besok starting line up yang diturunkan Agius ya semoga bisa langsung memberikan tekanan dari sektor tengahnya dulu. Ya, lalu dari masalah tempo permainan kedua tim sama-sama bermain cepat. Untuk PSIS Semarang memang di akhir-akhir pertandingan ini ya saya bilang sektor tengahnya masih kurang terlalu hidup. Ya, Septian David di beberapa pertandingan terakhir yang selalu dipasang sebagai gelandang serang seperti masih minim kontribusinya. Jadi di pertandingan besok saya juga ingin lihat dari sektor PSIS. Kalau dari sektor sayap saya kira banyak pilihan ya. Vitinho mungkin di kiri atau Marukawa yang sudah bisa bermain, di kanan ada Galivaitas. Ya mungkin di gelandang serang tinggal apakah Marukawa yang bisa ditukar dengan Septian, nah ini juga bisa dilakukan oleh Agius ya, tapi nanti kita juga akan lihat starting line up-nya seperti apa. Jadi untuk Rans ini sebetulnya dari sektor tengahnya yang kuat. Kalau sektor sayap saya bilang masih lebih baik dari PSIS Semarang. Tapi kalau untuk sektor sayap, nah ini PSIS Semarang lebih bagus daripada Rans. Nah inilah ya, jadi ada sedikit plus minus dari beberapa lini di pertandingan-pertandingan terakhir kedua tim. Tinggal besok kita akan lihat bagaimana untuk Rans di sektor sayap, sedangkan untuk PSIS Semarang di sektor tengah. Nanti kita ketemu di video review ya. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim. Semoga ya tim kebanggaan kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal. Lalu next ya, ada Persikabo dengan Persis Solo. Jadi sedikit saya ingin mereview di pertandingan kemarin lawan Persija ya. Kenapa saya nggak buat video reviewnya? Ya karena karena untuk Persis Solo harus bermain dengan 10 orang. Sedangkan Persija Jakarta yang bermain dengan 11 orang, walaupun memang banyak menekan, ya tapi sudah sesuai dari preview yang saya berikan. Persija Jakarta ini masih sedikit kurang baik dalam hal menciptakan finishing. Ya mungkin kalau Persis Solo masih 11 pemain, ya mungkin masih bisa meladeni ya permainan dari Persija. Karena Persis Solo untuk berbicara agresivitas gol ini, ya menurut saya cukup tinggi persentase menciptakan peluang daripada Persija gitu. Tapi karena bermain dengan 10 orang ya memang nggak terlalu banyak yang saya bisa review ya. Walaupun akhirnya Persis Solo bisa menyamakan kedudukan itu. Ya itu gol yang saya bilang ya sudah cukup bagus ya. Persis Solo bisa meraih 1 poin dengan bermain 10 orang di kandang sendiri. Itu sudah permainan yang cukup bagus ya, hasil yang cukup baik. Nah besok ketemu Persikabo ya tentunya yang saya harapkan untuk Persis Solo Persikabo ini kan di peringkat 17 ya, yang artinya besok kesempatan lagi untuk Persikabo bisa bangkit karena dalam 5 pertandingan terakhir ini Persikabo hanya memperoleh 1 poin. Ya, jadi Persikabo dari skema permainan ya sudah cukup baik, tapi kembali lagi ke masalah kualitas pemain yang saya harapkan dari pemain-pemain Persikabo sudah ada introspeksi. Ya, semoga di atas lapangan nanti lebih perform lagi. Ya paling ini aja, karena kalau berbicara dari sistem permainan, Persikabo ini sudah terbentuk di bawah dari Coach Aji. Tinggal di masalah perform pemainnya aja. Ya, sedangkan untuk Persis Solo saya bilang nggak terlalu banyak masalah.
Sananta juga bisa dimainkan ya. Kalau saya lihat dari Instagram resminya Persis Solo, ya ini saya bilang ya besok ya Persis Solo ini kesempatan juga ya agar bisa cepat naik ke segmen papan atas. Karena sementara Persis Solo berada di peringkat ke-10. Tinggal di sektor belakangnya besok ya. Semoga bisa mengendalikan ball possession lebih baik lagi. Kemarin lawan Persija ketika 11 lawan 11 sebetulnya Persis Solo sudah bermain cukup bagus. Ya, agresif sekali untuk melakukan tekanan, seperti cepat ingin mencuri gol. Nah, ini kan ciri khasnya Persis Solo. Ya, jadi semoga besok dipraktekkan juga lawan Persikabo. Jadi nanti kita ketemu di video review ya untuk membahas Persikabo dengan Persis Solo. Lalu next ya, ada Dewa United dengan PSS Sleman. Jadi untuk Dewa United ini ada hasil inkonsisten. PSS Sleman juga sama, perbedaannya Dewa United sudah memperoleh 1 kemenangan dari 5 pertandingan, sedangkan untuk PSS Sleman ini justru belum ada kemenangan sama sekali ya. Padahal perform PSS Sleman ini kalau nggak salah di pertandingan keberapa ya, waktu itu kalau nggak salah ke-8-an lah ya, itu PSS Sleman tanpa terkalahkan ya. Tapi justru sekarang turun drastis ya. Ini kembali lagi ke masalah mental ya, mental pemain untuk PSS Sleman. Karena kalau berbicara dari skema permainan Mihail ya, menurut saya sebetulnya PSS Sleman ini sudah cukup baik dari sistem permainannya. Apalagi pemain tengah dari PSS Sleman ini cukup baik ya, cukup solid. Hamisi, Kim dan juga Busos ini menurut saya sudah trio pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kembali lagi ke masalah perform pemain depan ataupun sayap. Lalu di sektor belakang ya ini juga bisa menjadi evaluasi ya. Sebetulnya Ayub dan juga Thales ini kan dua center back yang boleh dibilang di Liga Indonesia ini ya pemain asing yang dua-duanya di center back, posisinya ya di PSS Sleman. Ya, bodinya juga cukup tinggi-tinggi semua. Ya, ini paling evaluasinya untuk di sektor tengah dalam hal pertahanan, transisi pertahanan. Ini yang berapa kali saya masih lihat seringkali telat, terutama dari sektor wingback. Ya, jadi sebetulnya kalau dari PSS Sleman saya bilang PR-nya tinggal di perform pemain. Kalau dari skema permainan sudah cukup bagus, tinggal di perform pemain wingback, lalu untuk pemain penyerang ya, sektor sayap kiri kanan dan juga ya mungkin Hoki Caraka ya yang dipasang sebagai line up nanti. Tinggal di pergantian pemain ya. PSS Sleman berapa kali justru di babak kedua saya kira Mihail seringkali melakukan pergantian pemain yang kurang tepat. Ya, Ricky Cawo atau mungkin Todd Ferrer ini seringkali yang bermain cukup bagus di babak pertama, tapi di babak kedua justru diganti di awal-awal menit. Nah, ini ya semoga untuk pelatih dari PSS Sleman Mihail ya semoga sudah mempelajari apa yang membuat PSS Sleman ini inkonsisten. Ya, jadi tetap semangat untuk PSS Sleman. Semoga besok bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi bertemu dengan Dewa United ya. Nanti kita ketemu di video review. Lalu next ada Arema dengan Borneo ya. Ini juga seru ya karena untuk Arema kalau dilihat dari posisinya memang di zona degradasi. Sedangkan Borneo FC sekarang di puncak klasemen ya. Tapi kalau dibilang dari perform Arema walaupun kemarin kalah 3-1 ya dari Persebaya di 2 pertandingan sebelum ini, tapi kalau saya bilang ya permainan Arema ini juga cukup bagus di bawah Valente. Tapi ya tinggal ke masalah perform pemain lagi. Ini berapa kali perform dari pemain Arema ya, terutama di sektor tengah dan belakang. Kalau sejauh ini saya sering lihat ini sering inkonsisten. Ya, bukan berbicara hasil menang atau imbang ya, tapi lebih ke sistem ya. Arema ini sudah bagus sistemnya, tapi seringkali perform dari pemain belakang atau mungkin finishing dari pemain depan lah, Dendi Santoso atau Dedik Setiawan. Itu kan kemarin lawan PSS Sleman sebetulnya banyak peluang. Nah, ini tinggal faktor finishing ya, karena sayang kalau Arema sudah banyak peluang bisa mengambil alih permainan, tapi ya untuk masalah menciptakan gol dari set play bola hidup masih kesulitan gitu. Ini kan sayang ya. Jadi untuk Arema besok walaupun masih berada di zona degradasi, tapi saya kira masih bisa memberikan tekanan serius kepada Borneo FC. Ya, sedangkan Borneo FC terakhir kemarin menang lawan Madura United ya, permainannya cukup cepat dan saya bilang juga cukup efektif. Tinggal masalah striker ya, Kadenasi di pertandingan kemarin lawan Madura United gak terlalu terlihat kontribusi. Tapi pergerakan bola dari para pemain Borneo ini juga perlu diwaspadai oleh Arema
Karena kemarin lawan Madura United, ya pergerakan tanpa bola dari Lily Pali, Terence Buhiri, ataupun MC Ran, itu berapa kali bisa merepotkan sektor belakang musuh. Ya, ini perlu diwaspadai oleh sektor belakang Arema yang saya juga ingin lihat dan juga ingin soroti. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas perjalanan pertandingan Arema dengan Borneo FC. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.